Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arafa, kembali lagi di podcast bersama dokter spesialis bersama saya Dr. Dimba Oktia, dokter umum di Rumah Sakit Islam Arafa. Sebelumnya, pada episode kedua kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana proses terjadinya diabetes itu di dalam tubuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang faktor risiko dan epidemiologi dari diabetes itu sendiri. Atau bahasa gampangnya adalah apa saja yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena diabetes dan bagaimana tren kasus diabetes di masyarakat kita saat ini. Baik, pada episode ketiga podcast ini kita tetap dan selalu akan didampingi sampai episode-episode selanjutnya bersama Dr. Aiwar, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Apa kabar dokter? Baik. Alhamdulillah. Baik dokter, ini biasa dokter, seperti biasa ya dok, ada pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dokter. Bisa nggak dok dijelaskan apa saja nih yang bisa meningkatkan resiko seseorang tuh bisa terkena diabetes? Baik. Jadi penting sekali kita mengenali faktor risiko sejak dini. Kita biasanya mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum terjadi diabetes berkembang menjadi penyakit kronis yang sulit dikendalikan. Seperti yang sering saya sampaikan, kenali faktor risiko diabetes sejak dini untuk mencegah komplikasi. Mari kita mulai dari faktor risiko untuk masing-masing tipe diabetes. Jadi tipe diabetes itu tipe 1, tipe 2, dan gestasional. DM tipe 1 adalah suatu penyakit autoimun yang mekanismenya sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Namun, penyebab pastinya masih belum kita pahami dengan baik. Meski begitu, ada beberapa faktor yang diketahui meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 1. Di antaranya, riwayat keluarga dan faktor genetik. Jika seseorang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan diabetes tipe 1, risikonya untuk mengalami diabetes tipe 1 juga meningkat. Kemudian faktor genetik yang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko autoimun terhadap sel beta pankreas. Kemudian faktor penyebabnya infeksi virus. Infeksi virus tertentu seperti Coxsackie, rubella, enterovirus juga diduga bisa memicu respon autoimun yang menyerang sel beta pankreas. Infeksi ini dapat memicu reaksi peradangan yang menyebabkan kerusakan sel beta pankreas. Faktor lingkungan, paparan zat lingkungan tertentu seperti polusi udara atau racun mungkin berperan dalam memicu respon autoimun pada individu yang rentan secara genetik. Infeksi ini dapat memicu reaksi peradangan yang menyebabkan kerusakan sel beta pankreas. Diabetes tipe 2 adalah jenis yang paling banyak terjadi dan sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Artinya, banyak faktor risiko pada DM tipe 2 yang sebenarnya bisa dikendalikan. Pertama adalah faktor obesitas atau juga kelebihan berat badan. Lemak yang berlebihan, terutama di daerah perut, menyebabkan sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Resistensi ini membuat glukosa sulit masuk ke dalam sel dan nantinya akan menyebabkan kadar gula di dalam darah akan meningkat. Risiko diabetes tipe 2 meningkat 4-5 kali lipat lebih tinggi pada obesitas dibandingkan dengan individu yang normal. Kemudian faktor diabetes tipe 2 juga adalah gaya hidup sedentary, artinya ini kurang aktivitas fisik. Kurangnya olahraga membuat tubuh kita sulit memetabolisme glukosa dengan baik. Aktivitas fisik yang rendah juga menyebabkan penurunan sensitivitas insulin dan memperburuk resistensi insulin. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga yang rutin bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2 hingga 50%. Kemudian faktor yang lain adalah adanya hipertensi dan dislipidemia. Hipertensi atau tekanan darah tinggi dan dislipidemia berupa gangguan kadar lemak darah seringkali berhubungan dengan resistensi insulin. Kondisi ini meningkatkan risiko sindroma metabolik yang memperburuk pengendalian kadar gula darah. Kemudian, faktor risiko diabetes tipe 2 yang lain, riwayat keluarga dan faktor genetik. Jika salah satu orang tua atau saudara kandung menderita diabetes tipe 2, maka risiko untuk mengalami diabetes tipe 2 juga meningkat. Faktor genetik ini bisa mempengaruhi sensitivitas insulin
dan kemampuan pankreas dalam memproduksi insulin. Kemudian pola makan yang tidak sehat. Konsumsi makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan kalori yang berlebihan akan meningkatkan risiko obesitas dan resistensi insulin. Kurangnya konsumsi serat dari sayur dan buah juga memperburuk metabolisme glukosa. Merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan juga akan menyebabkan peradangan kronis dan merusak fungsi pankreas. Selain itu, rokok juga memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko kardiovaskuler. Kemudian, faktor risiko untuk diabetes gestasional, yaitu diabetes yang terjadi pada waktu hamil. Kelebihan berat badan sebelum hamil. Wanita yang mengalami obesitas sebelum hamil memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami diabetes gestasional. Lemak yang berlebih meningkatkan resistensi insulin selama kehamilan. Kemudian adanya riwayat keluarga yang diabetes. Jika ibu atau saudara kandung pernah mengalami diabetes, maka risiko diabetes gestasional akan meningkat. Kemudian usia kehamilan yang lebih tua. Risiko diabetes gestasional meningkat pada kehamilan yang terjadi pada usia di atas 30 tahun. Kemudian pernah mengalami diabetes gestasional sebelumnya. Jika seseorang wanita pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, maka kemungkinan untuk mengalami kembali pada kehamilan berikutnya akan lebih tinggi. Baik dokter, terima kasih dok udah menjelaskan tentang meningkatnya faktor resiko orang-orang yang bisa terkena diabetes itu sendiri ya dok ya. Ini ada lagi dok pertanyaan yang kedua dok, bagaimana tren kasus diabetes di masyarakat kita saat ini dok? Jadi bagaimana kondisi diabetes dalam skala populasi masyarakat di Indonesia. Kasus diabetes terutama tipe 2 terus meningkat secara global. Di Indonesia, prevalensi diabetes terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama karena perubahan gaya hidup dan pola makan. Jadi peralihan dari gaya hidup tradisional ke gaya hidup modern, fast food, kurangnya gerak, pola makan yang tinggi gula dan lemak, itu akan mempercepat terjadinya resistensi insulin dan obesitas. WHO memperkirakan bahwa pada tahun-tahun mendatang, diabetes akan menjadi penyebab utama kematian dan komplikasi kesehatan jika tidak segera diatasi. Tren ini menunjukkan bahwa diabetes bukan hanya masalah individu, tetapi juga menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian yang serius. Baik dokter, terima kasih dok atas penjelasan tentang faktor resiko pasien-pasien atau masyarakat-masyarakat yang bisa terkena diabetes dan kejadian diabetes di masyarakat. Baik sahabat Arafah, semoga sahabat Arafah yang menonton mengerti dan memahami penjelasan dari dokter Aiwar tadi. Nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya nih. Nah, episode selanjutnya kita akan membahas tentang diet dan pola makan yang sehat bagi penyandang diabetes. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih sudah menyimak sahabat Arafah. Semoga bermanfaat untuk sahabat Arafah semuanya. Rahman dan Rahim dalam pelayanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.